Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok KOT yang mengambil tema sistem rental fotokopi Jakarta dengan menggunakan aplikasi Odo. Yang anggota kami terdiri dengan saya, Yani, dan rekan saya, Nida Aulia, Noni Permari, Muhammad Rijaldi, dan Afif Khairul Abdi. Rental fotokopi ini terbagi menjadi tiga bab. Bab pertama yaitu bab pendahuluan, bab kedua pembahasan, dan bab tiga penutup. Bab 1 pendahuluan ada latar belakang. Sistem informasi beserta perkembangan teknologi pendukungnya akan memicu transformasi besar dalam bidang bisnis dan manajemen. Sistem ini menyimpan, mengambil, mengubah, mengolah, dan mengkonsumsikan informasi yang diterima dengan menggunakan sistem informasi atau peralatan sistem informasi lainnya. Salah satunya adalah kebutuhan jasa penyewaan mesin fotokopi yang merupakan salah satu kebutuhan bagi sebagian golongan orang yang berbisnis dan berinstansi atau perusahaan. Karena seperti yang diketahui bahwa alat fotokopi sangat dibutuhkan semua orang untuk memenuhi sebuah kebutuhan, yaitu mengkopi dokumen. Kedua permasalahan, mahalnya harga sebuah mesin fotokopi menjadi alasan utama dibuatnya sewa rental fotokopi ini. Dengan pilihan sewa bulanan hingga tahunan dan berbagai macam merek mesin dengan harga terjangkau, dan juga membantu para pebisnis yang baru mau memulai, kita sediakan paket untuk jasa fotokopi. Yang ketiga tujuan, dengan menggunakan aplikasi Odo ini, mempermudah rental fotokopi dalam melakukan penyewaan karena sudah berbasis web dan mempermudah proses bisnis rental fotokopi. Bab 2 pembahasan, software yang digunakan. Software yang digunakan adalah Odo versi website. Hal ini dikarenakan fitur modul pada Odo versi website lebih banyak daripada versi offline. Selain itu, digunakan versi online adalah mempermudah pengaksesan antar individu dan dapat diakses di mana dan kapan saja. Selain itu, software ini membantu perusahaan mengelola dan merencanakan sumber daya supaya efisien dan menghasilkan keuntungan maksimal. Use case dan activity diagram dari modul kontak. Yang pertama use case-nya yang terdiri dari create kontak, from kontak, edit kontak, dan ada action kontak yang terdiri di dalamnya itu ada arsip kontak, duplikat kontak, delete kontak, send SMS, download kontak, serta grant portal akses, dan view kontaknya. Selanjutnya ada activity diagram kontak. Yang pertama, yang pastinya kita harus login terlebih dahulu. Kemudian, sistem akan menampilkan menu utama. Kita pilih modul kontak. Selanjutnya, klik create kontak. Maka sistem akan menampilkan form kontaknya. Kita isi form kontak tersebut. Jangan lupa untuk di-save. Maka sistem setelah save berhasil, sistem akan menampilkan kontak tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Afif. Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul rental ya, yaitu mengenai yang pertama yaitu use case diagram. Di mana use case diagram ini user dapat menginput data penyewa, kemudian input produk, kemudian input data penyewaan mesin, kemudian mengubah data dan status pelanggan, kemudian mencetak laporan. Kemudian dalam activity diagram dapat kita jelaskan mengenai alur rental yaitu login. Ketika login itu akan divalidasi oleh sistem yang mana jika loginnya itu emailnya benar maka langsung lanjut, apabila tidak dia akan kembali ke menu login. Nah, kemudian setelah login kita ada menampilkan menu utama, kemudian pilih modul rental, kemudian menampilkan menu rental, sistem akan menampilkan menu rental, kemudian kita dapat menginput ataupun mengedit data customer. Kemudian setelah kita input data customer, kita input data rental. Kemudian sistem akan memvalidasi apakah datanya benar atau tidak. Jika tidak, akan kembali ke input data rental. Jika benar, maka
akan menampilkan form konfirmasi pesanan. Setelah tampil form konfirmasi pesanan, kita akan mengirim surat penawaran harga kepada customer tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan use case dan aktiviti penagihan atau invoice. Untuk use case-nya adalah admin akan untuk input pembayaran dan diekspor menjadi create invoice atau upload invoice. Selanjutnya cek tagihan pembayaran, cetak faktur pembayaran, dan edit layout perusahaan atau invoice. Selanjutnya aktiviti awalnya adalah login. Selanjutnya sistem akan menampilkan menu utama. Lalu bagian admin pilih modul penagihan. Setelah itu kita memilih data penagihan. Apabila benar akan muncul klik konfirmasi. Apabila salah akan kembali ke pilih data penagihan. Selanjutnya sistem akan menampilkan invoice. Dan selanjutnya admin dapat mengirim invoice-nya dalam bentuk email atau memberikannya secara langsung. Tampilan rancangan Odoo. Berikut menu utama dari tampilan Odoo. Yang pertama kita akan membahas modul kontak. Di sini modul kontak yang sudah terinstall. Kita klik modul tersebut. Ini adalah tampilan modul yang buat sebelumnya. Untuk pembuatannya sama seperti di use case dan activity, bisa diklik create. Lalu akan muncul formnya. Di sini formnya terdapat alamat, bisa kontak company atau kontak individu. Yang terdapat foto. Bisa diisi kontaknya sesuai keinginan, kebutuhan yang ingin ditambah. Contohnya, ini untuk alamatnya. Alamatnya sesuai individu masing-masing, tempat tinggal. Jika alamatnya udah, bisa kita langsung mengisi nomor handphone, mobile-nya. Jika individu tersebut memiliki email, bisa diisi dan juga bisa tidak. Dan untuk ini bisa diisi untuk fotonya atau bisa diedit nanti. Setelah itu, jika dirasa cukup, bisa di-save untuk kontaknya. Jika datanya ada update terbaru, bisa diedit terlebih dahulu, atau di sini ada terdapat menu action yang terdiri dari arsip, duplikat, delete kontak, SMS kontak tersebut, kita download kontaknya, bisa di-share atau create portal akses. Oke. Dari kontak tersebut ini bisa terhubung ke modul-modul lainnya. Untuk proses rental. Next, selanjutnya akan menjelaskan modul rental yang dijelaskan oleh Bang Apip. Kita bisa melakukan create data ya. Kemudian kita create, ya, kita isi customer-nya, kita bisa lihat dari kontak. Dan apabila tidak ada, kita juga bisa menambahkannya juga di sini. Atau kita bisa melakukan edit juga.
search more ya. Oke, setelah kita input data nama, kemudian kita bisa pilih produk, add product. Kemudian kita pilih, misalkan kita pilih Canon IR ya paling atas mungkin. Nah, di sini sudah ada tipe, jenis, dan kemudian harganya. Kita langsung add. Oke, kemudian kita klik expiration-nya. Itu tanggal, misalkan tanggal 8 misalkan. Kemudian pembayarannya, payment term. Kita beli waktu 15 hari. Oke, kemudian kita bisa send. Nah, di sini namanya belum ada, kita bisa tambahkan ya. Untuk emailnya, kita klik emailnya yang atau juga bisa isi mobile ya, mobile phone. Kemudian kita save. Oke, kemudian kita send. Kita bisa cek dulu apa. Ya, kita send. Oke, ini kita baru saja mengirimkan surat penawaran harga. Jadi ini belum melakukan transaksi, kita hanya mengirimkan surat penawaran harga. Kemudian setelah kita kirim surat penawaran harga, apabila sudah terkonfirmasi, kita bisa klik pada menu confirm. Confirm, oke, sudah terkonfirmasi. Kemudian kita send mail lagi ya. Ini kita mengirimkan tagihan. Oke. Setelah kita mengirimkan tagihan atau invoice, tagihan terus konfirmasi pembayaran, kita bisa klik pada menu pick up ya. Oke, kita kemudian validasi. Maka kita bisa langsung aja create invoice. Kemudian kita pilih reguler aja, kita create and view invoice. Kemudian kita confirm ya. Nah, invoice sudah terbuat, maka kita bisa langsung cek pada invoice. Ya, baik. Jadi di menu invoice ini kita bisa lihat mana yang udah bayar atau yang belum bayar. Di sini udah kelihatan ada not paid sama paid.
Kemudian kita klik salah satu aja yang Notepad, misalkan yang tadi Aldi. Nah, ini di sebelah kanan ini ada contoh tampilan yang udah kita buat dari invoice-nya. Ini contoh invoice-nya. Untuk logonya itu kita ambil dari websitenya yang aslinya, Rental Fotokopi Jakarta. Kemudian kita pilih register payment untuk pembayarannya. Nah, di sini kita bisa pilih bank sama cash, tapi di sini kita pilih cash saja. Kemudian create payment. Nah, setelah di-create, maka akan muncul tulisan paid bahwa untuk invoice-nya sudah terbayar. Invoice-nya atau bisa kita print juga. Sini ya bisa dikirim sama di-print, bisa lewat email ataupun langsung di Nah, ini adalah contoh invoice-nya. 500.000, deskripsinya barangnya, quantity, harga, sama nomor invoice-nya juga sudah tertera semua di sini. Lagi? Ada lagi? Baik, selanjutnya bab 3 penutup. Kesimpulan. Dengan adanya perancangan sistem dengan menggunakan ODO penyimpanan data dapat disimpan dengan baik dan data yang dihasilkan lebih rapi. Selain itu meminimalisir adanya human error dalam pencatatan sehingga menghasilkan data yang akurat. Saran dari perancangan sistem ini untuk menambahkan modul-modul yang sekiranya dapat memandu kinerja serta melakukan pelatihan admin supaya menguasai sistem dengan baik. Baik, presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.